Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum, Bapak Dr. Gufron Abdullah, MPD. Teman-teman semua yang tergabung dalam kelas 3B Pasca Sarjana Universitas PGRI Semarang yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami bertiga, yang pertama saya sendiri Lutfi Abadi, NPM 19510005. Yang kedua M. Musa, NPM 19510026. Dan yang ketiga Yitro Ragil, NPM 19510034. Akan menyampaikan presentasi makalah yang bertema pengembangan kurikulum. Penyusunan dan presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bapak Dr. Gufron Abdullah, MPD, dan teman-teman semua, untuk selanjutnya kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah. Latar belakang istilah kurikulum dalam dunia pendidikan harus diketahui oleh seorang pendidik agar dapat menyampaikan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kurikulum bukanlah acuan pokok seorang pendidik dalam mengajar, karena setiap kurikulum yang ada masih mengandung kekurangan yang perlu direnovasi oleh pendidik tersebut. Kurikulum di Indonesia mengalami pengembangan dengan inovasi-inovasi yang mana bertujuan untuk terciptanya sebuah kurikulum yang mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Dalam melakukan inovasi, kurikulum dibutuhkan langkah-langkah tertentu agar tercapai tujuan yang hendak dicapai. Namun, tidak semua kurikulum dapat berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Berdasarkan latar belakang yang telah kami sampaikan, maka diperoleh rumusan masalah. Yang pertama, apa saja konsep dasar pengembangan kurikulum? Apa saja prinsip-prinsip pengembangan kurikulum? Bagaimana prosedur organisasi kurikulum? Bagaimana sistematika dan model pengembangan kurikulum? Yang mana semua itu bertujuan dalam pembahasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang diperoleh, tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan konsep dasar pengembangan kurikulum. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menjelaskan prosedur organisasi kurikulum pendidikan, menjelaskan sistematika dan model pengembangan kurikulum. Masuk ke dalam pembahasan konsep dasar pengembangan kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19, disebutkan bahwa kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut J.G. Taylor dan William
Alexander's curriculum is the sum total of schools' efforts to playgrounds out of school, yakni segala usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi belajar anak di dalam atau di luar kelas. Menurut Dewey, kurikulum merupakan suatu rekonstruksi berkelanjutan yang memaparkan pengalaman belajar anak didik melalui susunan suatu pengetahuan yang terorganisasikan dengan baik. Konsep kurikulum yang ada saat ini selalu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Kurikulum dalam bentuk ini atau mata pelajaran gabungan sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam satu mata pelajaran tertentu. Dengan tujuan penggabungan mata pelajaran ini yaitu untuk memperkaya wawasan siswa di berbagai disiplin ilmu. Organisasi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum yang memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajarnya. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar secara berkelompok maupun secara individu. Lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, serta dapat melibatkan siswa dalam pengembangan program pembelajaran. Untuk kurikulum terpadu ini meliputi yang pertama itu kurikulum inti atau integrated curriculum. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu dan beberapa karakteristik kurikulum ini adalah kurikulum direncanakan secara berkelanjutan. Isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi. Isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa. Yang kedua, social function kurikulum. Sosial fungsi kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, yang mana kegiatan yang dilakukan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan. Ada 4 tipe pembelajaran proyek ini.
atau experience activity kurikulum. Yang pertama, construction on creative project, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan ide-ide atau merealisasikan suatu ide dalam satu bentuk tertentu. Yang kedua, appreciation on enjoyment project, pembelajaran yang bertujuan untuk menikmati pengalaman-pengalaman dalam bentuk apresiasi. Yang ketiga, the problem projects, pembelajaran yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, the drill of specific projects, pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh beberapa tingkatan keterampilan. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan rekan kami. Monggo. Terima kasih kepada Pak Lutfi. Sekarang saya akan melanjutkan slide yang keenam, yaitu tentang sistematika dan model-model pengembangan kurikulum. Sistematika dan model kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, sistematika pengembangan kurikulum. Yang pertama, merumuskan tujuan. Kedua, proses pembelajaran berorientasi pada tujuan. Ketiga, situasi dan kondisi organisasi. Adapun model-model pengembangan kurikulum, yang pertama model Rap-Taylor, kedua model administratif, ketiga model grassroots, 4 model demonstrasi, 5 model Mailer-Seller, yang keenam model Tabas. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum antara lain orientasi pada tujuan, relevansi untuk memenuhi kebutuhan, efisiensi mempertimbangkan SDM waktu dan dana, efektivitas berdasar pada dampak atau pengaruh, fleksibilitas mudah disesuaikan dengan sikon, integritas mengutamakan keutuhan manusia atau membentuk manusia yang berbudaya, kontinuitas berkelanjutan, sinkronisasi kurikulum yang menimbulkan keharmonisan, objektivitas pengembangan kurikulum yang rasional secara ilmiah, demokrasi berdasar pada kesamaan hak, yang terakhir modernisasi pengembangan kurikulum yang modernisasi kemajuan teknologi atau iptek. Oke, selanjutnya saya akan presentasi pembinaan dalam rangka pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum perlu ditinjau lagi secara periodik dikarenakan kemungkinan adanya perubahan zaman serta perubahan nilai budaya. Hal-hal peninjauannya adalah meliputi yang pertama adalah isi kurikulum, yang kedua prinsip didaktik dan metodik, yang ketiga adalah asas-asas pengembangan kurikulum serta evaluasi kurikulum.
Selanjutnya, mengenai kajian kritis. Dari hasil kajian dan penanganan klien siswa sekolah bermasalah karena internet menunjukkan gawai memiliki dampak positif dan negatif. Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat, manusia tidak lagi dipisahkan ruang dan waktu. Semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan mudah. Namun, tak dapat dipungkiri juga inovasi yang dikembangkan dalam teknologi internet juga memiliki dampak negatif. Internet bisa mengakibatkan efek adiksi atau kecanduan. Ini yang sering dialami oleh banyak anak dan remaja saat ini. Bahkan orang dewasa pun juga tak luput dari kecanduan internet. Kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari beberapa konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritif dan evaluatif. Yang terakhir adalah bab ketiga, yaitu penutup. Di sini terdapat simpulan dan saran. Simpulannya adalah kurikulum adalah rancangan dalam bentuk dokumen yang dibuat untuk memastikan pencapaian tujuan belajar. Dari konsep kurikulum ini harus dilaksanakan berdasarkan kondisi pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta sikap nilai dan moral. Sehingga visi kurikulum yang dikembangkan dapat membentuk pribadi yang kuat. Untuk sarannya sendiri adalah pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan. Sehingga penting bagi setiap sekolah kita untuk memperhatikan peranan pengembangan kurikulum ya. Serta sedikit tambahan yaitu kurikulum dimanapun sekolahnya itu adalah menurut saya adalah tombak utama dalam lembaga pendidikan. Terima kasih.